Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Hari ini program Berita Newspoint hadir menjumpai Anda bersama saya, Belinda Amanda. Selama 30 menit ke depan, Newspoint akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel, Newspoint. Pemirsa, tahapan internasionalisasi UB tidak hanya mengambil iklim akademik dari kampus luar negeri, namun juga mendorong dan mengangkat keunggulan lokal yang dimiliki oleh UB untuk dapat muncul dalam kancah global. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama dan Internasionalisasi Andi Kurniawan mengatakan UB memiliki keunggulan lokal yang dapat dimunculkan dalam proses internasionalisasi menjadi keunggulan global. Saat ini UB fokus mengembangkan beberapa keunggulan lokal melalui Center of Excellence yang nantinya dapat bersaing dengan keunggulan yang dimiliki oleh kampus luar negeri. Dengan langkah tersebut maka terbuka kesempatan bagi dosen dan para peneliti di UB untuk menghasilkan inovasi riset unggulan yang mampu menjawab persoalan global. Langkah internasionalisasi UB berjalan dengan pendekatan dua sisi. Selain mengambil value dari perguruan tinggi asing untuk mendorong atmosfer keilmuan, juga mendorong keunggulan lokal yang ada di UB agar dapat menjadi keunggulan global. Dengan kolaborasi internasional tersebut, maka terbuka kesempatan bagi peneliti dan dosen di UB untuk menampilkan inovasi hasil riset yang mampu menjawab persoalan masyarakat global. Sebenarnya program 1000 ilmuwan termasuk mahasiswa asing yang diminta untuk berkolaborasi dengan UB adalah bagian dari program internasionalisasi UB. Nah, program internasionalisasi UB sendiri terdiri dari dua program strategis besar. Yang pertama adalah kita mengundang peneliti ataupun sivitas akademika dari luar negeri sehingga kita punya kesempatan untuk mengimpor, mengadaptasi akademik atmosfer dan ekosistem saintifik. Dengan mengundang sivitas akademika dari luar negeri, terutama dari reputable university, target kita adalah universitas-universitas yang berada di 100 QS, maka kita berharap sivitas akademika UB dapat merasakan bagaimana kolaborasi internasional yang pada akhirnya meningkatkan pengalaman terkait akademik atmosfer dan learning ecosystem. Selain itu, tentu saja program internasionalisasi ini ditujukan untuk mengangkat keunggulan-keunggulan kompetitif yang ada di UB yang pada akhirnya bisa kita inkubasi menjadi Center of Excellence, akhirnya bisa kita angkat untuk sampai di global level. Jadi pada prinsipnya internasionalisasi UB tidak hanya mengimpor atau mengadaptasi best practices dari luar negeri, tapi juga menginkubasi keunggulan-keunggulan yang ada di UB menjadi Center of Excellence yang pada akhirnya kita sajikan di global level, di international level. Pemirsa, menyambut langkah internasionalisasi UB, Fakultas Ilmu Administrasi atau FIA bergerak cepat dengan menggandeng kampus di kawasan Asia Tenggara. Saat ini sebanyak 5 mahasiswa dari Tarlac University Filipina sedang menempuh perkuliahan selama 1 semester di kampus Abu-Abu. Dekan FIA UB Andi Feftawijaya menjelaskan, para mahasiswa dari Tarlac University akan mengambil mata kuliah administrasi pendidikan dan kebijakan pendidikan selama 1 semester. Selain mengikuti perkuliahan, mereka juga akan melakukan praktek mengajar di sekolah dasar yang ada di Kota Malang sebagai salah satu kegiatan praktikum secara langsung kepada siswa. Andi menegaskan bahwa kurikulum dan materi yang ada di FIA sudah siap untuk program internasionalisasi sesuai dengan program universitas. Sebanyak 5 mahasiswa dari Tarlac University Filipina sedang menempuh studi selama 1 semester pada program studi administrasi pendidikan via UB. Mereka akan mengambil mata kuliah administrasi pendidikan dan kebijakan pendidikan. Program ini merupakan bagian dari langkah FIA mendukung program internasionalisasi kampus UB menjadi kampus bereputasi dunia agar dapat masuk dalam peringkat 500 dunia. Mobility
dan ada 5 mahasiswa dari Filipina yaitu Talak untuk mengambil mata kuliah di kita. Ini mata kuliah yang diambil adalah administrasi pendidikan dan program pembelajaran. Kemudian yang kedua kebijakan pendidikan. Mereka akan menyelesaikan dalam 1 semester ini 14 kali tatap muka, sehingga nanti mereka juga ada tugas-tugas perkuliahan dan lain-lain. Nah, mereka juga ini tidak hanya di kelas ya, karena ini kan S1 Administrasi Pendidikan, dan mereka di sana juga mahasiswa S1 Administrasi Pendidikan, khususnya mereka fokus ke sekolah dasar, sehingga di sini juga nanti mereka praktek mengajar. Di SD yang sudah kita rencanakan akan praktek mengajar di sekitar Malang sini, sehingga mereka punya pengalaman praktis juga di Indonesia. Ya. Nah, selain kegiatan perkuliahan, apakah mereka juga di sini mengikuti kegiatan lain, Pak? Ya, jadi mereka juga ikut dalam kegiatan-kegiatan kemahasiswaan, terutama dengan Himadika, Himpunan Mahasiswa Pendidikan di via UB, ya, Fakultas Ilmu Administrasi UB. Nah, nanti mereka ikut kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa Himadika, ya, termasuk rutin maupun kegiatan-kegiatan yang kita selenggarakan program-program bersama. Pemirsa, Fakultas Ilmu Administrasi terus memperkuat kerjasama student mobility dengan berbagai kampus di kawasan Asia Tenggara. Dekan Via UB Andi Fefta Wijaya PhD menjelaskan selain dengan Tarlac University Filipina, kerjasama juga berjalan dengan Universitas Utara Malaysia dan Burapha University Thailand. Nadiem mengaku kerjasama pertukaran mahasiswa ini sudah berjalan cukup lama sebagai langkah untuk internasionalisasi Via UB. Kawasan ASEAN menjadi pintu masuk pertama bagi Via UB karena perkembangan kawasan ASEAN semakin maju. Diharapkan dengan memperkuat jejaring kawasan sesuai ke area ASEAN nantinya akan mempermudah bagi Via UB untuk melangkah ke kawasan dunia lainnya. Selain bekerja sama dengan Tarlac University, saat ini Fakultas Ilmu Administrasi juga sudah bekerja sama dengan Burapha University di Thailand dan Universitas Utara Malaysia. Ketiga perguruan tinggi ASEAN tersebut sudah rutin mengirim mahasiswanya untuk mengikuti perkuliahan di Via UB. Langkah ini merupakan upaya Via UB untuk memperkuat jejaring di kawasan ASEAN agar nantinya mudah untuk menjangkau kawasan dunia lainnya. Saat ini, kawasan ASEAN terus berkembang dalam berbagai bidang termasuk bidang pendidikan. Kalau untuk Via UB ya dari fakultas kami itu sudah rutin mengadakan dengan Burapha University. Jadi beberapa mahasiswa dari Thailand ini itu datang juga ke kami untuk mengadakan student mobility, kemudian juga dari Malaysia ya, yang sudah rutin itu dari Universitas Utara Malaysia itu sudah rutin setiap semester mahasiswa dari sana datang ke tempat kami untuk mengambil beberapa mata kuliah. Pemirsa, Universitas Brawijaya meluncurkan program 1000 mahasiswa wirausaha bersama dengan Himpunan Pengusaha Nahliyin atau HPN. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Dr. Setiawan Nurjasakti mengatakan UB memiliki perhatian khusus terhadap perkembangan wirausaha mahasiswa. Melalui program 1000 mahasiswa wirausaha, diharapkan nantinya akan melahirkan lulusan yang mampu menciptakan lapangan kerja dan menjadi pengusaha yang tangguh. Untuk mensukseskan hal tersebut, menurut Setiawan, UB harus membuka kolaborasi dengan berbagai pihak, terutama para pengusaha, untuk menjadi pendukung program wirausaha mahasiswa.
Program 1000 Mahasiswa Wirausaha di Universitas Brawijaya merupakan program unggulan yang bekerja sama dengan berbagai pihak, salah satunya dengan Himpunan Pengusaha Nahdliyin. Melalui kolaborasi ini, mahasiswa akan mendapatkan bimbingan dalam mengelola usaha dan mengembangkan usaha beberapa program bimbingan yang akan berjalan, di antaranya melalui sharing bisnis, investor forum, hingga akses permodalan. Ini sampai besok hari Rabu akan dilakukan launching 1000 mahasiswa wirausaha. Bidang wirausaha memang sudah menjadi bidang yang mendapatkan perhatian khusus oleh bagian kemahasiswaan Universitas Brawijaya. Terlebih-lebih dengan status PTNBH, bidang kemahasiswaan Universitas Brawijaya itu bertambah penyebutannya, yakni bidang kemahasiswaan, alumni, dan kewirausahaan. Ini berarti bidang wirausaha menjadi bidang yang mendapatkan perhatian penuh untuk ditangani, utamanya menciptakan mahasiswa yang berwirausaha. Jadi nanti setelah lulus, mereka tidak menjadi pencari kerja, melainkan diupayakan agar bisa menjadi pencipta lapangan kerja. Nah, kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan yang harus kita sambut baik, kita tangkap bekerjasama dengan Himpunan Pengusaha Nahdliyin ini. Nah, ini merupakan suatu peluang yang sangat bagus untuk kita tangkap dalam rangka mengembangkan seperti yang tadi telah saya sampaikan itu. Pemirsa, Kepala Subdirektorat Kesejahteraan dan Kewirausahaan Mahasiswa UB, Ilham Mudin mengaku bahwa saat ini sekitar 3.000 hingga 4.000 mahasiswa UB telah aktif menjalankan berbagai kegiatan wirausaha. Pihak universitas memiliki data para mahasiswa tersebut sebagai bahan untuk melakukan monitoring dan bimbingan kegiatan usaha. Melalui berbagai skema tingkat fakultas hingga universitas, mereka rutin mendapatkan berbagai program pelatihan untuk meningkatkan skala usaha hingga jejaring akses permodalan. Ilham Mudin mengaku UB memiliki perhatian serius terhadap mereka dengan tidak hanya memberikan pendampingan, namun juga melahirkan bibit wirausaha mahasiswa baru melalui program 1000 mahasiswa wirausaha. Kegiatan wirausaha makin diminati oleh mahasiswa UB. Tercatat saat ini sekitar 3.000 hingga 4.000 mahasiswa UB aktif melakukan kegiatan wirausaha. Secara berkala, pihak universitas memberikan monitoring dan bimbingan agar usaha mereka dapat terus berkembang. Bimbingan ini meliputi berbagai bidang, mulai dari peningkatan kualitas produk dan jasa, penguatan manajemen dan keuangan, akses permodalan, promosi, hingga pameran skala nasional. Dengan bimbingan tersebut diharapkan para mahasiswa tersebut menjadi pencipta lapangan kerja setelah lulus dari Universitas Brawijaya. Akhir kita miliki itu sampai dengan hari ini mahasiswa itu kurang lebih sekitar 3.000 sampai 4.000 mahasiswa kita itu adalah pelaku usaha. Dan pelaku usaha itu 3.000 itu pelaku usaha aktif. Kalau kita total dengan pelaku, jadi mereka berusaha kadang-kadang itu bisa sampai 5.000 jumlahnya itu. Nah, usaha kita adalah sebenarnya Pak WR tadi adalah meningkatkan kapasitas kemampuan wirausaha mereka dengan berbagai macam kemitraan. Salah satunya ada kemitraan dengan HPN ini. Gitu. Ini kan launching 1000 mahasiswa. Ini mahasiswa yang baru atau mahasiswa yang sudah berusaha itu terus dimasukkan ke sini? Ada dua model yang kita laksanakan. Yang kita lakukan sekarang kita bibit adalah 1000 mahasiswa baru. Mahasiswa yang mahasiswa wirausaha baru. Baru kita mulai dengan baru. Iya, karena mereka yang nanti yang sudah mulai dari tahun kemarin, itu datanya di kita yang kemarin sampai dengan 224 kelompok yang sudah berjalan itu nanti akan mereka punya skema tersendiri. Yang ini adalah skema untuk yang mahasiswa yang berwirausaha dan untuk kelompok yang baru.
Pemirsa, keberadaan Himpunan Pengusaha Nahliyin saat ini terinspirasi dari terbentuknya Nahdlatul Tujjar pada tahun 1918. Ketua Umum HPN Tiovan Ari Widakdo mengatakan kemandirian ekonomi menjadi penting bagi kader NU untuk menapaki perjalanan abad kedua saat ini. Nahdlatul Tujjar sebagai embrio dari NU merupakan organisasi ekonomi perdagangan yang saat itu menjadi penopang bagi perjuangan para ulama Nusantara. Untuk itu, melalui kolaborasi dengan berbagai pihak seperti Universitas Brawijaya, HPN bertekad untuk bekerja sama mewujudkan kemandirian bidang ekonomi dengan membentuk barisan wirausaha mahasiswa. Himpunan Pengusaha Nahliyin yang saat ini berkembang terinspirasi dari Nahdlatul Tujjar yang berdiri 1 abad sebelumnya sebagai organisasi pengusaha. HPN memiliki tekad untuk membangun kemandirian ekonomi bangsa Indonesia. Salah satu wujud dari tekad tersebut adalah berjalan bersama Universitas Brawijaya mendukung program 1000 mahasiswa wirausaha sebagai bibit pengusaha tangguh Indonesia masa depan. Jadi kalau kita lihat sejarahnya, Bapak Ibu sekalian, bahwa gerakan NU itu berawal dari gerakan ekonomi Nahdlatul Tujjar yang dulu digaungkan pada 1918. Jadi kurang lebih beberapa tahun sebelum Nahdlatul Ulama itu sendiri didirikan tahun 1926. Jadi memang gerakan awalnya itu salah satunya adalah gerakan kemandirian ekonomi pada saat itu untuk membantu perjuangan para ulama kita melawan penjajah. Dan zaman dulu ketika ingin berjuang melawan penjajah ini, ulama-ulama kita juga perlu yang namanya dukungan secara ekonomi. Itu di perjuangannya itu nggak hanya cuma perang, tapi perang itu juga butuh amunisi kan. Nah itu ekonomi juga sangat penting sekali untuk perjuangan para ulama kita pada zaman itu. Jadi sebetulnya isu ekonomi ini sendiri menjadi isu yang memang sangat penting sekali dan sangat strategis. Bagaimana NU nanti secara ekonomi itu bisa mandiri. Anak berkebutuhan khusus maupun yang memiliki penyakit langka dapat berdaya dengan dukungan semua pihak. Hal ini ditegaskan oleh Tias Hadrimode Community. Maksud kami yang memiliki perhatian terhadap anak berkebutuhan khusus. Melalui berbagai kegiatan seperti talk show, bedah buku, dan juga performance masyarakat dapat mengetahui keberadaan dan potensi mereka. Tias mengatakan kegiatan talk show dan bedah buku ini merupakan media komunikasi dengan menghadirkan dokter yang berkompeten agar orang tua dan masyarakat mendapatkan informasi yang benar dan tepat. Sedangkan penampilan dari anak berkebutuhan khusus dan orang tua diharapkan menjadi media ekspresi bagi mereka agar kemampuan mereka dapat diketahui masyarakat luas. Talk show, bedah buku, dan penampilan anak berkebutuhan khusus menjadi salah satu acara untuk memperingati Rare Disease Day tahun 2023 yang berlangsung dari salah satu mal di Kota Malang. Kegiatan ini merupakan edukasi yang menyasar berbagai pihak, mulai dari orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus hingga masyarakat umum. Dengan edukasi ini diharapkan masyarakat memiliki pemahaman utuh mengenai berbagai penyakit langka yang ada dan mampu menerima keberadaan mereka dalam keseharian masyarakat. Acara ini diselenggarakan untuk memperingati Hari Penyakit Langka Sedunia. Dalam acara ini ada kegiatan talk show oleh 2 dokter spesialis anak, yaitu Dr. Aryani dan Dr. Iren. Kemudian ada penampilan anak-anak berkebutuhan khusus, kemudian ada penampilan ibu dari anak berkebutuhan khusus, kemudian ada launching buku Oase, kemudian juga ada sharing season bersama penulis buku Oase. Acara ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa kalau anak berkebutuhan khusus di Kota Malang ini ada, dan kami More Community mewadahi ibu-ibu dengan anak berpenyakit langka dan berkebutuhan khusus itu bisa berdaya walaupun memiliki anak berkebutuhan khusus.
Pemirsa, mengajak anak berani beradaptasi dan bersosialisasi dengan lingkungan baru menjadi tema kunjungan siswa TK Al-Azhar 56 Kota Malang ke UB Medcom. Puluhan siswa tersebut belajar mengenai media informasi seperti televisi dan radio yang ada di UB. Kepala Sekolah TK KB Al-Azhar 56 Tias Sulistianingsih mengatakan tujuan dari kunjungan ke UB Medcom adalah untuk memberikan pengalaman kepada siswa dalam mengenal lingkungan baru sehingga siswa dapat beradaptasi dan mengenal hal baru. Melalui kegiatan ini diharapkan siswa dapat belajar kemandirian dan keberanian sebagai bekal mereka dalam kehidupan sehari-hari. Puluhan siswa TK Al-Azhar 56 Kota Malang melakukan kunjungan ke UB Medcom yang ada di Universitas Brawijaya. Dalam kunjungan tersebut mereka mendapatkan penjelasan seputar dunia televisi. Kunjungan tersebut merupakan upaya pihak sekolah untuk mengenalkan dunia luar kepada siswa. Diharapkan siswa memiliki kemampuan untuk mengenal lingkungan baru, beradaptasi, dan berkomunikasi dengan orang lain. Tujuan anak-anak ke sini khususnya kelompok bermain adalah dalam rangka sosialisasi dan adaptasi di tempat baru, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dikarenakan memang tema pembelajaran yang sedang berlangsung adalah hari ini adalah temanya kota, tepatnya Kota Malang. Maka dari itu Bu Guru sekolah juga menjelaskan dan mengenalkan salah satu media yang ada di Kota Malang khususnya di Universitas Brawijaya ini. Ternyata ada media yang namanya UB TV. Nah, itu Bapak. Tujuan utama kami adalah menjadikan anak-anak tidak takut jika bertemu orang baru. Karena memang itu salah satu kemandirian yang dimiliki anak-anak kelompok bermain. Jika bertemu orang lain di tempat baru bisa beradaptasi dan bersosialisasi dengan baik. Seperti itu Bapak. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UB TV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Belinda Amanda dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan selamat beraktivitas.